Masih sih. Iki aku perkenalan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarik Ibrahim Kans dengan NIM akhir 002 dan juga rekan saya Zafran Tamanjira dengan NIM akhir 014. Di sini kami akan mempresentasikan cara membuat bangunan tahan gempa dengan spesifikasi 5 lantai, yaitu berlokasi di Kota Tegal, Jawa Tengah, menggunakan SAP 2000. Oke, yang pertama kita buka file, kita lalu buka new model, kita lalu ke 3D Frames, lalu untuk untuk number of story-nya kita buat ke kelima dan juga story height-nya kita buat ke 4. Oke, lalu next kita ke custom grid, lalu kita ganti ke spacing. Lalu untuk spacing ini sudah sesuai ya, 6 dan untuk setnya untuk tingginya 4. Oke, sudah, kita oke. Lalu kita langsung lanjut ke 3D view-nya. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya. Oke, lalu kita ke define material, lalu kita add new material, lalu kita pilih user, kita pilih concrete. Oke, untuk di sini kita akan menggunakan K300 dengan FC25. Oke, lalu kita masukkan, kita ubah dulu buat satuan unitnya, kita ubah ke KN kilonewton meter, lalu kita masukkan unitnya, kemudian kita masukkan untuk modulus elastisitasnya. Jangan itu, sebelum lupa kita ubah dulu ke satuannya juga ke kilogram milimeter. Untuk modulus elastisitasnya kita menggunakan 235000 ya. Lalu untuk itu tidak usah kita ubah, kita langsung ubah saja. Untuk FC nya kita menggunakan 25 dan juga untuk kita menggunakan 25 juga. Oke. Selanjutnya kita membuat material untuk BCTS nya, kita ubah ke steel, kita ubah ke rebar. Habis itu kita namakan dengan BCTS 40. Menjadi satuannya dulu menjadi kilonewton, kilogram. Lalu di sini kita masukkan 7850, lalu kita ubah kembali untuk satuannya, untuk kita masukkan modulus elastisitasnya kita menggunakan 200.000 ya teman-teman. Lalu kita untuk masukkan FB nya kita menggunakan 0,39, lalu 0,56, untuk bawahnya juga sama 0,39 dan juga 0,56. Oke, teman-teman, untuk semua materialnya di sini sudah ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat untuk section properties-nya, kita masuk ke frame section, add new property. Kita ubah dulu ini menjadi concrete, lalu kita pilih rectangular. Oke, di sini kita namakan K400 kali 400. Oke, kita ubah ke 0,4. Untuk ini width-nya kita juga ubah ke 0,4. Oke, sudah. Lalu kita langsung masuk ke itu, kita ubah dulu spesifikasi materialnya menggunakan K300, lalu ke set modifier kita ubah buat 2 axis dan 3 axis-nya menjadi 0,7, 3 axis-nya juga menjadi 0,7. Oke, untuk konkretnya kita cek kembali. Oke, sudah. Tidak ada yang perlu diubah ya sepertinya teman-teman di sini. Teman-teman, di sini kita akan membuat material selanjutnya. Kita akan membuat balok dengan ukuran 350 dikali 500 ya. Lalu untuk depth-nya kita di sini masukkan 0,5 dan juga ini 0,35. Oke, buat material ini kita akan dulu. Untuk set modifier-nya kita ubah di axis-nya menjadi 0,35. Lalu untuk t-axis-nya kita ubah menjadi 0,35 juga, lalu versinya kita ubah menjadi 0,25. Oke, lalu ke concrete kita cek
Oke, untuk desain type-nya kita ubah ke beam. Lalu untuk DCTS-nya sudah. Untuk top-nya kita ubah ke 0,05 dan bottom-nya juga 0,5 sesuai ukuran kita ya teman-teman. Lalu kita oke. Lalu untuk mempercepat kita add copy saja. Kita masukkan balok 2 dengan ukuran 250 dikali 400. Oke, next kita ubah dulu warnanya supaya mudah terlihat. Lalu kita masukkan untuk depth-nya adalah 0,4 dan width-nya adalah 0,25. Oke, materialnya sudah. Ini masih sama, kita ke concrete reinforcement. Oke, sudah sesuai teman-teman. Lalu kita next. Oke. Untuk frame properties kita sudah input. Lalu kita ubah dulu satuannya ke kilonewton meter. Lalu kita ke area section, kita pilih add new section. Ini kita namakan P15. Oke, sudah. Ini kita ubah dulu ke 0,15 dan bawahnya juga ke 0,15. Lalu materialnya kita ubah sesuai spek kita tadi FC25. Lalu kita ke set modifiers, kita ubah dulu mulai dari chip. Dari yang pertama kita ubah menjadi 0,25. Oke, sudah kita ubah ke set modifiers. Oke, lalu untuk mempercepat kita add copy. Kita akan membuat P12. Oke. Ini ukurannya kita ganti ke 12 ya, teman-teman. Lalu untuk warnanya kita bedakan juga supaya tidak bingung. Oke, kita cek set modifiersnya sudah oke. Oke, untuk area sectionnya sudah. Memilih kolom-kolom yang akan kita masukkan dulu. Oke, ini akan kita mulai dari atas, kita blok kolomnya satu persatu ya teman-teman. Oke, kita blok semua kolomnya. Oke, bila udah terkena semua, ini udah kena blok semua ya teman-teman. Kita ke assign frame, lalu kita masuk frame section. Kita gunakan K400-400, apply. Oke, sudah ter-apply ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Oke, lalu kita lanjut ke baloknya atau ke platnya. Kita blok terlebih dahulu untuk platnya satu persatu. Oke. Oke, sudah semua, sudah terkena semua untuk baloknya. Lalu kita masuk lagi ke assign frame, kita ke frame section, kita masukkan balok 2, balok 1 teman-teman, kita apply. Oke. Bisa di zoom di sini ya teman-teman. Ini sudah terinput ya untuk materialnya. Oke, kita lanjut ke gambar 2 dimensinya. Kita mulai dari lantai yang paling atas ya teman-teman di sini. Kita mulai dari topnya terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini kita mulai dari lantai yang paling bawah dulu ya teman-teman di sini. Ubah ke balok 2, ini menggunakan continuous.
lalu ini kita ubah menjadi 3, juga ini kita ubah dari X ke T karena gayanya adalah vertikal ya teman-teman. Oke, ini langsung saja kita bagi. Oke, lalu kita ubah X ke Y ke R. Oke teman-teman, ini kita udah masukin semua ya di sini. Oke, langsung saja kita di top, kita blok terlebih dahulu. Kita masuk ke quick draw area. Untuk bagian atasnya kita menggunakan P12. Kita blok kembali. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. Lalu kita ke lantai bawahnya, kita akan menggunakan P15. Oke, kita blok. Dan juga sama untuk lantai-lantai seterusnya kita menggunakan P15 ya teman-teman. Oke, karena sudah, kita coba untuk buka di display option, kita ubah ke extrude. Ini kita ubah ke section untuk mengecek ya. Kita apply to all windows, kita coba apply. Nah, mungkin di sini begini teman-teman untuk tampilannya setelah kita extrude seperti ini ya. Untuk pembagian plat dan material-materialnya. Oke, jika sudah kita kembali lagi ke mode standar ya teman-teman. Kita apply to all windows karena untuk tampilan 2 dimensinya belum. Lalu kita Ctrl A, kita ke assign, kita ke frame, automatic frame mesh, lalu kita klik untuk poin kedua, ini adalah mesh at intersection. Kita apply. Oke, di sini sudah terlihat ya tampilannya sudah terubah. Oke, selanjutnya untuk tumpuannya kita ganti dulu teman-teman, kita ganti ke sendi jepit ya, kita ke join, restrain, setelah itu kita apply ke sendi jepit ya. Oke, di sini sudah terubah, langsung ke sendi jepit semua. Lalu kita masuk ke select area section, kita select P12 dan P15-nya. Oke, di sini untuk tampilannya sudah keluar ya teman-teman, seperti pembagian platnya tadi. Kita masuk ke assign area, kita masuk ke automatic area mesh, kita klik untuk auto area mesh ini, kita ubah ke 10, dan untuk ini juga kita ubah ke 10 juga ya teman-teman. Oke, sudah, kita apply. Oke, di sini sudah terlihat nilainya teman-teman, di tengah plat ini sudah ada nilainya di sini, mungkin bisa dilihat. Oke, untuk ngecek kita klik kiri lalu klik kanan. Oke, di sini
Oke, di sini nampaknya belum muncul ya teman-teman. Untuk pembagian platnya kita update dulu. Oke, di sini kita cek terlebih dahulu ya teman-teman untuk pembagian platnya tadi. Nah, seperti bisa dilihat di sini ini sudah masuk. Oke. Oke, lalu kita lanjut ke plot pattern. Kita akan membuat kombinasi beban-bebannya. Karena kan kita di sini akan menggunakan super dead load. Ini kita klik more, kita masukkan super dead. Oke, kita add new load pattern, lalu kita akan memasukkan untuk beban hidup. Kita masukkan live. Kita ubah ke live. Oke, kita add. Lalu kita oke. Lalu kita naik ke top ya, ke yang paling atas. Oke, di sini kita naik ke lantai paling atas. Di sini teman-teman kita sebelumnya kita blok terlebih dahulu. Oke, sudah terblok. Lalu kita ke assign, lalu kita masuk ke area loads, kita ke uniform cell. Oke, di sini untuk load patternnya kita ubah dulu ke super dead load. Nah, untuk bebannya kita masukkan 0,73 kN per meter. Lalu kita oke, di sini sudah masuk ya teman-teman untuk bebannya. Lalu kita blok lagi, sign, kita ke area load sama seperti tadi. Lalu kita masukkan untuk beban hidupnya. Nah, di sini untuk beban hidupnya kita menggunakan satu, kita ubah ke add supaya bertambah, tidak kita replace ya teman-teman. Oke, di sini sudah bertambah dengan beban hidupnya. Lalu kita memasukkan untuk beban dinding di sini teman-teman. Kita blok dulu untuk dinding-dindingnya. Oke, bila sudah kita masuk ke assign, kita masuk ke frame distribute load. Oke, kita masukkan untuk beban super dead-nya, kita masukkan ini 2,5. Oke, sudah. Kita langsung oke saja di sini. Oke, untuk beban dindingnya kita sudah masukkan. Lalu kita masuk ke show object, lalu kita masukkan SDL, kita apply juga. Kita oke. Oke, kita coba untuk blok semuanya ya di sini ya. Kita masuk ke show object, kembali kita apply kembali di sini teman-teman. Apakah sudah berubah? Kita coba lihat. Kita masuk ke display kembali ya teman-teman. Kita masuk ke frame lagi. Oke, lalu kita lanjut untuk ke lantai 2-nya. Kita ke assign, kita ke area load, kita masuk ke uniform cell lagi. Oke, di sini kita akan memasukkan beban hidupnya ya teman-teman. Kita menggunakan 3,9. Oke, sudah terinput di sini. Kita blok lagi untuk memasukkan beban matinya, kembali lagi ke uniform cell. Untuk beban matinya kita menggunakan 1,51, kita apply. Oke, untuk beban dindingnya kita blok terlebih dahulu untuk dinding-dinding luarnya. Kita
kita masuk ke frame. Oke, kita masuk ke frame load, lalu kita ke distribute. Oke, di sini untuk uniform loadnya kita ubah menjadi 7,9 ya teman-teman. Kita apply. Oke, sudah masuk di sini. Oke, kita masuk ke display, ke show object load assign frame. Lalu kita ubah ke live terlebih dahulu. Ke super date maksudnya teman-teman. Oke, sudah terlihat teman-teman untuk pembebanannya di sini, untuk arah gayanya juga. Oke, next kita ke lantai bawahnya, sama seperti tadi, kita ke area uniform cell. Oke, untuk beban hidupnya kita masukkan 7,9, apply. Lalu untuk beban super deadload-nya kita masukkan 1,51. Oke, sama seperti tadi ya teman-teman, langsung kita apply saja di sini. Untuk beban dindingnya sama seperti tadi, kita pilih terlebih dahulu dinding-dindingnya. Kita ke frame load distribute. Oke, di sini untuk super deadload-nya kita masukkan sama 9. Oke, lalu kita ke lantai bawahnya ya teman-teman, langsung aja kita blok terlebih dahulu sama seperti tadi, assign area load, kita ke uniform cell. Untuk live-nya kita masukkan, untuk beban hidupnya kita masukkan 3,59, kita apply. Oke, kita blok lagi untuk memasukkan super deadload sama area uniform cell. Kalau seperti kita masukkan 1,51. Oke, kita apply, lalu kita masukkan untuk beban dinding. Kita masuk ke frame load distribute. Oke, 7,9 kita apply. Oke, next yang terakhir sama seperti tadi, kita ulangi langkah sebelumnya. Oke teman-teman, untuk beban masing-masing di sini kita sudah input semua ya teman-teman. Oke, untuk mengecek kita klik kiri, klik kanan di sini. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman, 1,51 sama seperti yang kita masukkan tadi, super deadload. Oke, untuk live-nya juga 3,59. Oke, berarti untuk pembebanan tadi sudah masuk ya teman-teman. Oke, next kita masuk ke menu define.
Oke, kita mulai ke load patterns ya teman-teman. Di sini kita akan memasukkan untuk beban gempa, kita namakan Eki di Eki SX karena ini arahnya arah X ya teman-teman. Lalu ini tipenya kita ubah dulu ke Quake, lalu kita menggunakan ASCE 716. Oke, kita add copy, add load. Lalu kita masukkan untuk arah Y-nya juga sama. Oke, di sini kita harus melakukan modifikasi untuk beban lateralnya. Oke, di sini kita akan menggunakan RSA Cipta Karya karena kita akan menggunakan kota Tegal. Oke, di sini kita langsung buka saja, teman-teman. Kita cari untuk kota Tegal ya, teman-teman. Jadi kita kembali ke RSA Cipta Karya. Kita akan menggunakan daerah Puskesmas Debonglor di sini, teman-teman. Oke, di sini kita menggunakan spektrum respon desainnya. Sebelumnya untuk kelasnya kita ubah ke tanah sedang terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi kita menggunakan respon spektrum SS dan S1-nya, langsung saja kita masukkan di sini. Untuk S1-nya 0,3109, lalu untuk long periodnya kita menggunakan 20 detik. Untuk side class-nya kita ubah dulu menjadi D. Oke, untuk SDS-nya di sini belum terubah ya teman-teman karena kesalahan input. Kita seharusnya menggunakan koma di sini teman-teman. Di sini gue harus ngomong apa? Oke, di sini kita cek untuk SNI-nya karena ini adalah termasuk ke jenis kategori Oke, di sini kita melihat dari tabel 8 ya, kategori desain seismik berdasarkan parameter respon kecepatan pada periode pendek. Dari nilai SDS-nya kita menentukan kategori resiko. Ya. Oke. Untuk kategori resiko kita bisa lihat dari tergantung jenis tipe bangunan apa yang kita gunakan. Karena kita menggunakan rumah toko atau rumah kantor, kita menggunakan yang kedua. Kategori risikonya bisa dari kategori risiko kita bisa melihat Y-nya untuk perketahuan gempanya. Oke, kita kembali ke tabel ini. Dari sini kita sudah mengetahui kalau dari nilai SDS kita didapat kalau kita merupakan kategori C ya. Tapi karena dari nilai SD1-nya melebihi 0,20, jadi seharusnya kita ganti ke kategori D. Oke, di sini udah sangat kategori risiko dari nilai SDS kita menggunakan jadi kategori risiko C ya. Nah, SDS-nya segitu dan akan ini kategori 2. Tapi berdasarkan SD1 kita bisa dilihat kita merupakan kategori D.
Oke, kita lihat di sini menggunakan bentar. Kan yang ini ya, yang C itu berangkat penghitung momen, yang nomor 8 terus menggunakan angka 835 setengah ini. Nah, ini untuk faktornya sudah sesuai dengan SNI-nya, jadi tidak usah kita ganti. Nah, di sini ada rumus untuk mencari T-nya. Oke, menggunakan C yang ini. Dari nilai SD1 yang menggunakan koefisiennya. Nah, untuk XD-nya juga kita samakan lah SD sama SD1-nya. Di sini saya juga kekeliruan ya, karena saya menggunakan titik bukan koma. Oke, sehingga jadi salah ya hitungannya, seperti dari SDS-nya juga menjadi bukan koma 0 koma. Kita sudah ganti. Sini ganti, lalu kita XS-nya jadi side class jadi D. Ini juga kita samain dengan XS-nya. Kemudian kita ke function, ke response spectrum, dengan juga SC716, kita langsung add function. Untuk angka-angkanya kita pertama ganti nama dulu ke respon spektrum Tegal ya. Oke. Nah, untuk angka SS sama S1 ya kita samakan RSA Cipta Karya. Oke, jangan lupa diganti ke yang menjadi ini pakainya diubah ke D. Oke. Nah, sini function graphnya sudah sesuai ya dengan yang ada di RSA Cipta Karya. Oke, kita ke sini ganti ke EQDX.
dan ke respons spektrum. Spektrum oke. Seleksi fungsi scale faktornya ini bisa kita cek di ini ya, di Excel. Skala gempa. Nah, skala gempa ini merupakan hitungan untuk skala gempa. Nah, di sini R-nya sudah sesuai dengan ini ya, SNI-nya menggunakan faktor reduksi gempanya, bukan emang dari 1,8. Jadi kita menggunakan angka itu 1,2263 di sini. Copy of the case, kita ganti nama ke EGDY. Ya, nah ini kita ganti ke U2. Untuk scale faktornya juga masih sama ya, kita modify. Oke. Ke define, ke my source. Kita modify atau slash show my source. Kita specify load patterns. Nah, kita matiin yang atasnya. Add. Untuk SDL juga 1. Lalu kita add lagi buat load 5. Nah, ini kita ganti ke 0,3. Add. Oke. Ini kita select all ya. Ctrl A. Kita assign constraint. Nah, di sini kita define join constraint. Nanti dia ke diafragma, kita add new constraint, diafragma 1, oke. Nah, ini kita klik yang checklist yang bawah, oke. Cek diafragma, kita apply, lalu klik oke. Nah, sekarang kita cek dulu apakah diafragma sudah terpasang ya. Kita pencet di sisi sininya kanan. Oke, diafragmanya sudah ada. Kita coba klik yang bawahnya juga. Oke, sudah terpasang ya diafragmanya. Nah, di sini ada kombinasi pembebanan SNI yang berdasarkan SNI 2847/2019 ya, untuk kombinasi-kombinasi yang akan kita gunakan di SAP ini. Oke, kita ke assign. Tadi kita ke define. Kita akan define, kita load combination, kita add to combo 1. Oke, kita cek lagi di inputnya. Menggunakan 1,4 untuk dead load. SDL juga 1,4. Kombinasi 1. Saja add copy of combo. Date-nya jadi 1,2, kita klik modify, SDL-nya jadi 1,2, live load-nya jadi 1,6, oke add, oke, kalau add copy of combo lagi, date-nya jadi 1,3, modify, SDL 1,3 juga, modify, 1, kita tambahkan EQDX dengan scale faktor 1 dan EQD-nya 0,3. Jadi add. Oke, di sini kombinasi sudah terpasang semua. Ke analyze, kita pilih space frame, oke.
Kalau analyze set loss case-nya kita cek dulu udah run semua. Oke, kalau run semua baru kita run out. Yuk, kita tunggu. Oke, saya sudah teranalisis dan ini hasil dari analisis pertama kita. Oke, ya seperti ini hasilnya. Cek lagi ke Excel. Dan di sini ada ragam ragam getar alami untuk struktur. Nah, di sini ada memiliki syarat yaitu partisipasi massa harus dari 90%. Oke, kita ke display, kita ke show table. Lalu kita pilih yang model information. Sini kita pilih yang itu model participation ratio. Oke, nah ini sudah tabelnya sudah keluar, kita bisa kita export tabelnya ke Excel. Ya, sudah terbuka. Nah, tabelnya ini bisa langsung kita copy aja. Masukin ke tabel. Ya, bisa dilihat di sini sudah ya partisipasi massa sudah bisa di 90% ya. Sudah 99% di situ. Jadi ini sudah aman ya. Oke. Lalu sini ada perskalaan gaya, kita cek dulu perskalanya. Ini dari hitungan yang telah saya buat sebelumnya. Kembali ke display, kita show table lagi. Dengan ke base reaction, ya table base reaction, klik oke. Oh, sebelumnya kita select load case dulu. Pilih yang EQDX sampai EQSC saja. Yang ban gempa saja. Oke, klik oke, oke juga. Oke, sudah dapat tabelnya. Di sini kita ekspor ke tabel to Excel. Oke, nah ini sudah dapat. Lagi kita copy lagi. Sini ya. Nah, bisa dilihat kalau kontrol yang ini masih not oke ya. Oke, dari tabelnya masih not oke. Nah, untuk faktor skala ini berarti pertama ada notnya jika tidak terpenuhi maka perlu dikalikan dengan faktor skala load case-nya. Karena yang atas masih yang arah X masih not oke. Jadi harus kita ganti. Kita kalikan dengan faktor skala yang ada di sini. Oke, kita buka dulu ya analisanya, lalu kita load case, EQDX yang tadi ya kita modify. Nah, dari scale faktornya tadi kita kalikan dengan angka yang sudah ada di tabel, kita cek lagi. Oke, 1,1873636 ya.
modify, oke. Kita analyze lagi karena kita tunggu lagi agar bisa teranalyze. Ini kita hapus dulu saja agar tidak terlalu banyak ya. Kita table lagi sama seperti tadi yang base reaction. Ini udah benar. Kita cek dulu hapusnya. Oke. Oke. Kita ekspor lagi ke Excel. Copy. Guys, nah masih nggak benar ya, faktor skala masih not oke. Menarik ini. Karena itu kita coba lagi, kita keluar lagi, kita coba kalikan faktor skalanya lagi, kita buka lagi, kita kalikan lagi faktor skala ke gempa lagi tadi ke EQSX-nya ya. Oh nggak di load case ya. Oke, di load case ke EQDX-nya. Modify, nah ini scale faktornya kita kalikan lagi dengan angka yang tadi kita dapetin. Oke, kalau dapat modify. Oke, kita analisa lagi. Kan analyze, kita run now. Lagi. Langsung kita cek ya, show table, output, base reaction. Oke, sudah kita semua salah. Base reaction. Kita select load case-nya. Oke, sudah pas. So, oke, kita coba press lagi ya. Nah, kita lihat sini sudah oke semua kontrolnya. Dan ya, oke, sudah aman, sudah oke. Kita lanjut. Oke, kontrolnya sudah oke. Kita lanjut ke ini. Batasan simpangan. Reject show difference string. Kita select dulu untuk poin-poin yang sininya untuk mengecek angka-angkanya. Nah, di sini label kita bisa lihat angka-angkanya sekitar 60, 59. Oke, kita cek lagi di ini tabelnya, kita ganti ke displacement-nya. Lagi.
Nah, oke, di sini bisa dicek ya. Kita ekspor ke table dulu. Hasilnya sini copy lagi. Oke, di sini bisa dilihat ya. Karena dari Excel contohnya cuma sampai 3 lantai, jadi pertama kita copy paste dulu. Oke, nah di sini kita sudah copy semua ya, sesuai dengan lantai kita. Kalau kita cek dulu apakah sesuai dengan angka-angka label yang di SAP-nya. Tingginya kita 4000 semua, 4000 mm semua. Kita ke ini. Nah, sama seperti juga yang lantai Y, kita copy paste dulu. Oke, kita cek di sini apakah sudah sesuai dengan labelnya. Nah, kemudian yang di SAP tadi, angka di SAP tadi. Setelah ini kita desain code-nya harusnya diganti dulu ya ke AC31814 ini. Oke, sepertinya. Oke, terus ini sesuai desain code. Kategorinya sudah D sesuai sama yang kita masukin. Nah, ini sebenarnya saya ada salah di desain code-nya ya. Saya di sini oke, saya sudah ganti. Ini kita SDS kita ganti dengan SDS kita tadi. Kita kontrol A lagi. Karena ganti sesuai spesial ya. Oke. Partition kombonya kom 1 sampai semua ya, kita add sebelah. Oke. Kita run analisis lagi. Kita cek struktur desainnya. Oke, sudah bisa dilihat di sini sudah aman ya. Tulisannya untuk orange semua. Sudah orange semua. Nah, dari sini kita verify analisis dulu. Oke, sudah oke. Lalu ini all members pass. Oke. Semuanya tahan di stress capacity check. Oke, bisa lihat ya. Mantap. Semua ini ada resultan dari M11 diagramnya.
ke display design info, kita ganti, semua ini nggak usah diganti. Oke, tapi warnanya merah, tapi sini udah verify all ini ya, stress capacity check. Menarik. Nah, di sini kita lihat nih angkanya. Oke, kita gunakan Excel yang ini. Kita ke sheet desain bawah kontur ya. Ini dari perhitungan saya sebelumnya. Nah, kita bakal gunain angka-angka yang ada di ini, di yang kedua ini untuk masukin tentukan berapa tulangan yang akan kita perlukan. Pertama-tama kita unlock dulu karena untuk melihat tadi panjang bentangnya berapa ya. Edit grid data, modify source. Ini kita ganti ke spacing ya. Spacing oh ya 6 meter semua, 6 sama tinggi 4 meter. Oke, udah balik lagi. Nah, di sini baru kita bisa masukkan ya. Jadi bentangnya 6.000, bersih baloknya 6.000 kurang 4.450, sorry. So, ini body tingginya tadi 400 juga 4 meter. Oke, kita di sini kita ngeliat ke display frame-nya. Lalu kita pilih yang kombinasi 10 untuk melihat axial force-nya. Kita apply. Kita ganti dulu ke kilonewton. Oh, oke, saya salah screen. Siap, bisa dicek sini. Oke, ini untuk angka-angka aksialnya ya. Kita ambil yang 0,83 nya sih. Nah, gaya aksialnya bisa kita jadi 0,83. Oke, dan nah, ini untuk angka-angka yang kita bakal gunakan ya untuk menentukan ukuran dari tulangan-tulangannya. Oke, pertama kita klik dulu, kita bakal gunakan balok yang ini ya. Oke, benar. Nah,
kita ganti angkanya sesuai dengan angka yang tertera di SAP. Yang berapa? Sebenarnya ya, sebenarnya sini. Ini untuk diameternya 19 mm ya. Dan bisa kita cek oke semua. Jadi tidak ada yang perlu diganti. Tapi kayak bisa lebih efisien dengan 16. Terus kita gantikan 16 juga. Yang bisa dilihat ya jumlahnya segitu dengan ukuran 16 juga masih oke semua. Ini untuk balok induknya cek aman semua, jadi kita bakal menggunakan tulangan-tulangan tersebut. Balik lagi ke SAP-nya, kita ganti ya, kita pakai yang kita cari yang balok anak. Oke, kita di balok anak yang ini ukurannya sudah sesuai dengan balok anak yang kita gunakan. Oke, ini yang sudah paling semua ya. Kita cek lagi asperlunya itu butuh berapa. Dua 90 sesuai. Dua 11 ya. 90 92 11 sepertinya agak overlapping. Nah, bisa kita cek lagi masih oke semua, karena itu saya turunin untuk efisiensi. 13 juga masih oke. Oke, nah selanjutnya kita lanjut ke desain balok geser. Ada perhitungan saya sebelumnya lagi. Tadi, nah ini kita ganti lagi ke ini, ke display info. Kita ganti ke shear reinforcing. Oke, ini sudah keluar lagi. Kita pakai yang kita pakai 0,474 sama 0,398. Lalu untuk balok anaknya kita pilih dulu ya. Nanti balok anaknya 0,221 tadi. Terus satu lagi ya. 0,221 dua-duanya. Nah, ini dengan tulangan 13 mili ya, aman dengan jumlah 2, jaraknya 110.
Oke, sudah aman. Spesifikasi bangunannya juga sudah ke link yang sheet sebelumnya. Cek aman, luasannya aman. Oke, kita lanjut ke desain tulangan utama kolom. Sini kita sudah cek. Nah, kita ganti 450 di sini. Karena kolomnya jadi menggunakan 45 cm. Kolom kita 45 cm dengan tinggi kolom 4000 ya, 4 meter. Lalu kita cek di bagian exit sini. Ini satunya ada axial force diagramnya dan angka-angka yang kita butuhkan untuk mendesain. Kita cek dulu. Oke, kita ganti ton lagi. Showmax juga teman-teman 1738,091 ya. Oke, menarik. Ganti di sini jadi tadi 1738,091. Oke, sini masih ada perhitungan saya dengan model sebelumnya lagi. Kita ganti lagi ke 450. Kita masukkan. Oke. Nah, untuk astur pasangnya kita cek lagi di SAP-nya ya, teman-teman. SAP-nya kita cek dulu, kita pilih yang paling besar. Ini kita display design info, kita ganti si reinforcing-nya jadi longitudinal reinforcing. Oke, sini sudah keluar ya angka-angkanya. Oke. Cek. Jadi oke, 2353 ya. Berarti ganti di asperlinya jadi 2353. Nah, ini astro pasangnya 5890. Ini udah pasti oke. Untuk kolom anaknya juga karena kita cek ke atas lagi. Nah, ya sebelumnya kita ganti 4113 yang paling besar. Sebelahnya juga masih aman. 42 dipasang masih aman, pasangnya udah kuat. Oke, dicek ini memang cek romin sama romaxnya sudah aman ya teman-teman. Dan tulangan seperti itu, kolomnya baru kita geser ke tulangan geser kolom. Ganti display design infonya jadi shear reinforcing lagi. Sama aja sih ya memang sebelumnya. Nah. Oke, dicek mana nih sudah on. Kita ganti ke 0,398 sip. Nah, yang satunya lagi kita balik lagi ke SAP nya, kita pilih oke. Cek tulangan geser masih oke. Kita ganti dengan 813 yang paling gede. Oke semua. Lanjut ke tulangan 4. Tadi platnya kita 2, plat 150 sama 120. Shells dan ke kombinasi 2 ya. Kita apply
apply. Oke, di sini sudah ada ini ya, resultan dari M11 diagramnya. Hanya sudah kita pilih yang paling atas ya sebentar ya. Kita pilih ini 30 kilonewton dulu. Ini yang paling atas ya. Saya diklik dengan ini, caranya di klik kanan. Kanan bakal ada more detailed explanation ya. Yang untuk yang tumpuannya ya bisa dilihat di sini. Explanation ya dari minus. Oke. Nah ini kita pilih yang paling besar. Dari sini kita cek. Pelotannya kita masukin sini. Contohnya 11,563 tadi. Kita ganti ini ke lapangannya, yang biru ini. Yang ini. Oke, nah ini kita pilih. Kita ini berapa nih? 553 ya tadi ya. Nah, ini. Arahnya sama saja caranya, tapi ini ya kita ganti di displaynya shellnya jadi M22. Oke, nah ini kan jadi Y ini. Bagiannya sama aja caranya, kita cek lagi nih di bagian tumpuan yang paling besar. Tugas. Baik. Yang sini aja buat lapangannya. Untuk lapangannya kita pakai berapa nih? 4 ya. Lalu sama aja kita ke tebal plat 110. Ini baru kita pilih yang paling atas. Ini bisa dicek ya, sudah terpilih yang paling atas, yang dimana kita naruh plat E12 kita ganti M11 lagi untuk nyari yang metode arah X-nya. Ke tumpuan kita pilih lagi angkanya berapa. Salah bukan. Lapangannya di sini. File satu. Nah, sama seperti tadi kita cari untuk arah Y-nya, pertama shell ke M22. Baik, sama seperti tadi ya caranya. Cek lagi, ini langsung tumpuan ujung. Cek S3 ya. Ini yang kita gunakan 37 sama 2,393. Oke, sudah dicek.
aman semua, oke semua ya. Cek dari Excelnya, kapasitas sudah oke semua dengan dipasangnya tulangan plat seperti itu. Oke, aman. Terima kasih banyak